kan bulan lalu kita ngecek ada kantong kehamilannya, ada janinnya. Tapi yang ini dia gitu. Lama Terus ya. aku yang selesaiin, terus aku bilang nggak berkembang ya dok. Iya sorry gitu. Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial banget pokoknya. Spesialnya pakai telur. Waduh. Telurnya 2. Dan ini beliau adalah seorang pembicara, content creator juga, songwriter juga, dan role model aku juga. Aduh. Of course. Dan gak lama-lama lagi, udah sama siapa nih di sini di studio? Ada siapa? Halo, aku Alicia Basutopo. Senang sekali ketemu Esther. Yes, senang sekali aku juga bisa bertemu dengan Kak Alicia. Aku manggilnya apa nih biar singkat nih? Baba. Really? Hmm. Oh jadi manggilnya Kak Baba gitu. Iya. Tapi orang-orang emang di luar manggilnya Kak Baba gitu. Wow. Iya. Jadi biar nggak panjang ya. Iya dong, betul. Kak Alicia, Jadi kita Iya, manggilnya Kak Baba Baba. aja. Oke. So, Kak Baba. jadi sekarang di dunia pelayanan ini pakai dunia pelayanan Dunia gitu. pelayanan. Iya. Udah berapa lama? Udah berapa ya? Kayak masih muda banget kelihatannya nih. Wah iya sih memang. Iya Jadi sudah ini berapa ya berarti ya? Kurang lebih 12 tahun. Jadi memang melayani dari umur 6 ya, kan sekarang 18 nih ceritanya gitu. Demi apa? Hah? Enggak Demi dong. apa ya? Enggak dong. Demi kamu. Jadi 12 tahun pelayanan. Iya, iya, Oke. iya. 12 Dan pelayanan ini di bidang apa tuh kebanyakannya? Pembantu umum sebenarnya ya. Pembantu umum, betul. Jadi ya. semua yang bisa dibantu gitu dalamnya begitu. Tapi ya seperti yang aku sebutkan kali ya tadi, songwriter juga, content Iya. creator juga ya kan. Iya, Aduh, itu kayak gitulah. sibuk banget deh. Kita pengen nanya lebih dalam lagi nih ya Oke. tentang segala hal yang aku Oke. sebutkan tadi. Iya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kalau kita lihat nih, Kak Baba sendiri tuh terlibat di banyak bidang pelayanan ya. Tadi disebut pembantu umum. Tapi mungkin kita bisa mundur sedikit ke belakang tentang gimana sih pertama kalinya Kak Baba merasa Tuhan tuh taruh panggilan khusus dalam hidup Kak Baba untuk pelayanan. Boleh dong ceritain. Sebenarnya gini, aku nggak punya cerita yang kayak begitu spektakuler mungkin seperti orang-orang yang lain. Nggak ada yang kayak istilahnya tuh wow satu momen yang paling gimana terus kemudian itu membuat aku jadi seperti gimana. Cuman aku merasanya itu Tuhan nuntun aku tuh lebih ke step by step ya gitu, kayak langkah demi langkah. Aku ini memang lahir bertumbuh di keluarga pendeta gitu. Oke. Tapi seperti anak-anak pendeta generasi sebelum nih ya gitu. Kalau anak pendeta zaman sekarang tuh udah lain. Kalau anak-anak pendeta generasi sebelum itu maka tidak ada dari kami yang mau menjadi pendeta. Iya. Gitu. Biasanya kan kayak no, never, not a chance, kayak nggak mau gitu. Dan aku ini sebenarnya generasi ketiga gitu kan, keluarga pendeta. Jadi waktu aku selesai SMA itu kayak dalam hati nggak mau sih gitu, kalau bisa apa sesuatu yang lain gitu. Jadi waktu cari kuliah dan lain sebagainya itu pun ya kalau bisa sesuatu yang lain gitu. Tapi waktu itu kayak seolah-olah nggak ada jalan terbuka gitu. Jadi akhirnya aku kuliah di kota yang waktu itu aku juga nggak prefer, aku nggak kepengen. Kayak sebenarnya nggak kota sih, desa banget ya gitu. Oke. Kelihatannya aja wah di Kanada tapi desa banget sebenarnya di sana gitu. Terus disitulah aku rasa aku mulai berproses ya gitu. Jadi waktu aku jauh dari mungkin suara-suara yang lain gitu, membuat aku jadi mungkin lebih ngalamin Tuhan sendiri ya gitu. Dari kecil sih ya memang ya pelayanan apa gini, namanya kan anak pendeta Iya, ya mau betul tidak mau ya. harus mau, terjun ya. gitu. Jadi kalau nggak ada yang bisa anak kamu gitu kan selalu gitu. Nah tapi di momen-momen itu aku jadi kayak ngalamin bahwa Tuhan itu ternyata nggak seperti apa yang aku dengar di sekolah minggu gitu, atau bukan hanya terbatas pada itu. Dan istilahnya tuh aku kenal Tuhan for me. Gitu, bukan karena katanya siapa atau disuruh siapa, tapi yang ngalamin Tuhan sendiri gitu. Nah dari situ aku lihat wow ternyata Tuhan itu sedekat itu gitu, sereal itu. Nah dari situ mulai ngelihat oh Tuhan itu ngelihat aku kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin identitas diri ya lebih
paham. Terus dari situ kayak sebenarnya aku di sini nih ngapain sih, di dunia ini tuh buat apa gitu. Nah dan dari situlah kayak pelan-pelan gitu ditunjukinnya tuh jadi kayak step by step gitu. Jadi nggak ada gitu, mungkin kalau awalnya aku juga gitu mikir ya, kayak nggak punya cerita spektakuler gitu ya. Kalau Kayak orang lain suka ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa banget. Tapi ternyata sembari aku berjalan banyak orang yang maksudnya nggak tahu, nggak sedikit orang yang kayak aku. Iya. Jadi maksudnya tuh yang kayak dalam keseharian terus kayak gue mesti apa gitu. Dan dari situlah aku melihat bahwa wow, this is a good thing, bahwa istilahnya apa ya, kita tuh nggak perlu nunggu apa sih momen yang spektakuler segitunya, tapi Tuhan itu juga ada loh dalam setiap apa ya, momen dan detail yang paling dalam tanda kutip misalnya membosankan dalam keseharian kita tuh dia tetap ada gitu loh, dan dia bisa bicara, dia bisa menyatakan diri kayak gitu-gitu. Jadi di momen-momen itu berproses, aku ngelihat oh Tuhan itu nyiptain aku ada di dunia ini tuh buat apa sih? Oh buat gitu. Terus waktu itu juga kayak apa ya, hatiku dimantapkan sih sama Tuhan untuk tahu bahwa oh di Indonesia gitu. Soalnya waktu kan anak kuliah di luar negeri ya, kan seneng ya gitu, kayak oh di sini enak gitu-gitu. Terus juga maksudnya tawaran juga ada. Tapi ya itu sih kayak pelan-pelan step by step dari berproses itu, terus Tuhan itu menunjukkan gitu loh, nih tempat kamu di sini gitu. Oke, berarti sebenarnya kuliahnya mah nggak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang yang dijalani gitu, atau masih ada hubungannya? Iya, kuliahnya waktu itu sih sekolah Alkitab ya. Oh, di Kanada tuh sekolah Alkitab. Udah jauh-jauh kok tuh sekolah Alkitab ya. Iya ya. Padahal di Bandung di Padahal lagi. Di Indonesia juga ada karisma aja. Bisa aja. Lalu berarti ketika di Kanada itu yang memutuskan untuk mau kuliah untuk ngambil sekolah Alkitab itu Kak Baba sendiri, atau mungkin ada orang tua yang? Aku sih, tapi karena kayak agak terpojok ya. Tapi kan still it was my choice. Jadi ya udah gitu, kayak ya udahlah adanya pilihannya itu. Jadi ya sudah dipilih aja gitu. Waktu berangkat sebenarnya masih dengan pemikiran bahwa ya udahlah aku tahan-tahanin kayak 1-2 semester aku bagusin supaya nanti mau transfer ke tempat lain gitu. Tapi ya ternyata terus ya itu tadi. Jadi emang sebenarnya udah di-build banget nih untuk gimana ya, kayak lebih ke arah rohaninya udah ada pegangannya kayak gitu, akhirnya dikembangkan sampai sekarang seperti ini gitu sebenarnya ya. Lalu akhirnya masuknya ke dunia pelayanan banyaknya di dunia musik kah atau seperti apa? Ya campur-campur ya gitu, kayak ya khotbah iya, terus WL iya, di dunia musik iya, terus itu tadi karena kan pembantu umum ya, jadi disuruh ngapain iya aja gitu. Itu terus mulai merembet lah ke sosmed dan lain-lain itu tadi. Oke, berarti gitu. Semuanya berawal dari jadi hamba Tuhan dulu ya kan, hamba Tuhan. Sebenarnya ya? berawalnya dari apa sih? Berawalnya dari cuman mau aja. Yang penting mau dulu gitu. Cuman mau aja gitu. Karena aku ingat sih ada satu momen yang waktu aku masih lagi kuliah di luar negeri itu, papaku sih ya waktu itu kasih tahu. Dia bilang gini, kamu pokoknya disuruh ngapain iya aja, disuruh ngapain mau dulu, disuruh ngapain mau dulu gitu. Jangan cepet-cepet ngomong enggak gitu, disuruh apapun mau dulu. Nah jadi akhirnya waktu itu padahal di sana lagi diajarin untuk you have to learn to say no, harus belajar untuk say no, membatasi diri gitu-gitu. Nah tapi mungkin secara nggak sadar itu jadi kayak tertanam di aku ya gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh coba dulu aja, ada sesuatu tuh ya coba dulu aja gitu ya. Ya dari itu tadi. Terus yang penting mau dulu aja nih, gitu ya gitu. Tapi orang kalau kenal nih di luar ya sebagai pengkhotbah kah atau sebagai penyanyi kah, soalnya bagus banget. Sebagai apa dong berarti? Iya, kan harus tanya Esther nih berarti. Orang tapi di kan luar. Kalau kita melihat kan kayak suaranya bagus, terus bisa khotbah lebih bagus juga. Kalau tidak bersuara. Enggak dong. Seneng banget pokoknya aku dengar suaranya bagus banget seriusan. Terus ketika orang melihat dan terkenalnya kan terkadang suka ada orang spesifik ya. Oh ini content creator selebgram tapi dia khotbah, atau kayak dia selebgram tapi dia emang fokusnya ke nyanyi. Ada spesifikasi tersendiri atau kayak ya udahlah emang saya emang terkenal gitu atau gimana? Waduh, saya sih tidak ada yang tahu saya kalau saya mah ya. Iya. Tapi, ya mungkin orang lebih taunya kayak
ya sekarang jadinya kayak lebih taunya pastor ya kali ya. Oke. Gitu. So dari segala hal yang dilakukan ini gitu ya, itu apalagi dari keluarga pendeta ya kan, yang mana dari kecil sudah tahu banget nih segala hal tentang rohani-rohani, dan mungkin juga pernah gak sih ada di fase yang kayak aduh sebenarnya aku udah kayak capek banget nih rohani-rohanian gitu kan. Terkadang suka ada aja ya orang-orang kayak gitu ya, bagi karena udah bertahun-tahun. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu di fase kayak apa ya, drain, kayak lagi capek banget gitu, gimana? Pernah lah, pasti pernah banget. Dan aku pernah sih kayak lagi hari Minggu pagi mau tugas tuh, mau khotbah. So aku lagi nyetir di jalan, aku bilang kayak Tuhan, gue nggak sanggup sih ini hari ini, kayak I just can't gitu. Sebenarnya aku udah nggak bisa, aku nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi ya Tuhan aja ini yang memang bener-bener kayak harus bekerja gitu. Adalah pasti. Ada ya fase-fase kayak pastilah, gitu ya. Pastilah. Terus gimana dong caranya supaya api semangat pelayanan itu tetap ada gitu? Akhirnya apa yang terjadi setelah mengalami hal itu gitu? Kayaknya tetap melakukan. Soalnya waktu itu ya gini, mungkin setiap orang bisa beda-beda ya gitu. Tapi untuk aku waktu itu nggak ada pilihan gitu, kayak kan nggak bisa mundur ya, mau kemana gitu. Dan ya udah tetap harus maju aja. Dan maksudnya tuh gini, waktu itu ada momen-momennya, dan itu kayak nggak 1-2 minggu gitu. Waktu itu buat aku it was a season, it was heavy. Terus juga maksudnya ya yang terjadi lagi pokoknya banyak yang nggak ideal lah gitu ya di momen-momen itu, semua lagi capek banget. Tapi kan harus tetap jalannya gitu ya. Ya itu sih, aku sih bener-bener yang kayak Tuhan, aku nih sebenarnya nggak bisa loh, aku nih nggak sanggup sih gitu. But I will still do it gitu, I will still do it, but you have to come through somehow gitu. Karena kalau enggak ini kesian nih jemaat nih gitu. But kayak aku akan tetap sih, I will still kayak it will always be a yes gitu. Cuman ya itu gimana nih, kayak ya you have to help me gitu. Dari situ aku ya apa ya, tapi terus ngalamin juga bahwa ya benar ya, Tuhan itu very gracious, dan bahwa ya itu kan ya seperti kayak yang Rasul Paulus bilang kan, justru dalam kelemahan kita itu kuasanya jadi sempurna gitu. Dan di season itu benar-benar merasa bahwa ya udah ini udah pasti bukan aku gitu, karena akunya sendiri tuh sebenarnya sudah nggak bisa lagi gitu, dan pasti itu udah Tuhan lah semua gitu yang dia lakukan. Dan bahkan maksudnya aku masih mampu bisa berdiri, bisa istilahnya tuh apa ya, show up atau misalnya hadir ya, itu ya udah pasti Tuhan gitu. Gitu sih. Wow, keren banget. Dan aku juga mau nanya lagi nih tentang pelayanan yang dialami ini, yang dijalani ini gitu kan. Orang mungkin taunya ada yang tahu tentang lagu-lagunya, ada juga yang tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan, apa bahan-bahan firman Tuhan yang disampaikan. Tapi menurut Kak Baba sendiri nih, apa sih arti sejati dari memimpin pujian dan penyembahan sendiri itu? Dari memimpin pujian dan penyembahan. Kalau dari memimpin pujian dan penyembahan, buat aku it's just an overflow dari apa yang kita jalani sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di depan gitu ya, di atas panggung dan lain-lain, it's just an overflow gitu, kayak luberan aja gitu dari apa yang kita jalani sama Tuhan sih gitu. Dan sebenarnya apa ya, kita nggak bisa pour out atau kita nggak bisa memimpin orang lain kalau kita sendiri nggak ngalamin kan. Betul. Gitu. Dan salah satu prinsip yang aku pegang, we cannot take people to places we've never been. Kita nggak bisa bawa orang ke tempat yang kita sebenarnya nggak pernah pergi. Gitu. Kayak misalnya aja contoh, aku nggak tinggal di Bandung, sudah kayak at least 6 tahun nggak kesini gitu. Terus kalau aku misalnya, Esther yuk jalan-jalan gitu, ragu dong. Ya kan, kayak ini mau diajak kemana, ya kan, perkembangan kota ini dalam 5-6 tahun terakhir aku nggak tahu. Kayak gitu-gitu kan nggak mungkin bisa gitu. Atau lo sekarang kan bisa tuh pakai Google Maps apa segala, iya, tapi kan pasti nyasar dulu lah, inilah itu, kayak
kan nggak enak kan jadi Betul. experience-nya buat Esther gitu misalnya. Nah hal yang sama sih gitu waktu kita memimpin pujian dan penyembahan itu kan apa ya, ya Tuhan yang bekerja sih gitu memang kan ya. Cuman kita ini kan jadi kendaraan gitu. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk itu tadi kayak hubungan kita sendiri sama Tuhan tuh kayak gimana. Berarti sama dengan kalau saat membuat sebuah lagu. Pasti itu berdasarkan based on experience, right? Ya kan? Not all songs are based on experience. Kalau kita di Sound of Praise lagu yang kita tulis kebanyakan dari Rema Firman ya. Oke. Gitu. Jadi nggak setiap lagu selalu punya cerita Pengalaman yang dibaliknya. sampai kayak gimana. Karena apa kalau kayak gitu atau misalnya ceritanya dari kecelakaan harus kecelakaan terus jangan kan ya gitu. Tapi kan kita sih dari Rema Firman yang mana itu nggak akan pernah berubah kan gitu. Jadi firman Tuhan kan tetap dan ya sudah kebenarannya itu gitu. Dari ya semua lagu yang ditulis berarti semuanya inspirasinya dari Rema Firman Tuhan itu sendiri gitu kan. Dan ada gak sih momen pribadi dari membuat sebuah lagu dan lagu apa itu yang jadi bahan inspirasi juga buat orang-orang di luar sana gitu? Barangkali ada gitu ceritanya. Adakah? Ya mungkin aku share one of the latest songs yang kita baru launching kan. Ini kan baru launch satu album tanggal 9 September kemarin. Itu ada ya beberapa lah kan ya, lagu-lagu baru, ada beberapa lagu yang recycle juga. Ada salah satunya itu judulnya Engkau Baik gitu di album ini, album Marvelous ini. Nah ceritanya itu waktu itu ini cerita nih jadinya. Iya boleh dong. Ceritanya itu waktu itu dimulai 4 Juli 2023. Gitu waktu itu aku lagi dalam keadaan hamil 10 minggu. Nah terus besoknya tanggal 5 Juli itu aku jadwal kontrol ke dokter gitu. Nah terus di 4 Juli itu malam aku setelah selesai aktivitas terus lagi mandi kan gitu. Kok tiba-tiba tuh kayak perasaan gak enak gitu. Nah aku bukan orang yang gampang mikir atau apa itu enggak ya, karena tidak terlalu pintar memang ya. Jadi kayak aku bukan orang yang kayak mikir atau apa kayak gitu. Tapi kok tiba-tiba ada perasaan gini ya, kenapa ya gitu. Apa sih ini kok aneh. Kayak khawatir gitu ntar ada apa gitu sama anak ini besok ini. Nah waktu aku masih lagi istilahnya itu memproses perasaan ini. Tiba-tiba tuh ada kalimat-kalimat ini datang ke aku cepet banget kayak pokoknya kalau besok ada apa-apa sama anak kamu, Tuhan itu pokoknya dia tuh baik, dia baik dalam segala musim, dia baik dalam segala keadaan, pokoknya He's good in every season. Terus nanti kalau besok ada sesuatu sama anak kamu atau yang terburuk itu yang terjadi, nanti kamu nulis tentang lagu ini apa-apa. Oke, apa nih gitu kan? Di 4 Juli itu. 4 Juli itu apa nih gitu, tang datang kayak cepet banget. Terus dari situ ya udah selesai mandi aku cerita ke suami kan, gitu, kok aku perasaan nggak enak ya gitu. Kenapa dia? Iya nggak tahu kayak takut ada sesuatu sama anak ini besok gitu. Terus ya dia berusaha menghibur kan, enggak lah nggak apa-apa lah kan pas kehamilan anak pertama kan juga nggak masalah gitu. Maksudnya kayak ya kuat-kuat aja gitu, tahan banting juga pas segala. Ya udahlah waktu itu juga nggak mikir toh juga besoknya pagi bakalan udah tahu kan gitu bakalan kontrolnya pagi. Ya udah akhirnya besoknya kita di dokter. Terus biasanya tuh aku kayak kurang rajin ya mendokumentasikan momen-momen itu kurang rajin gitu. Biasanya orang kan kayak the first heartbeat gitu ya. Terus kayak terharu. Aku biasa. Nah tapi momen itu kayak coba kali ya gitu anak pertama nggak ngerekam gitu. Coba sih yang ini gitu. Waktu itu aku nyalain record gini video kan. Terus waktu udah ditaruh USG-nya di aku, terus aku ngeliat, ini kok agak lain gambarnya ya gitu. Terus dokternya juga waktu itu ekspresinya dia kayak dia gitu. Terus dia bilang, ini kan bulan lalu kita ngecek ada kantong kehamilannya, ada janinnya. Tapi yang ini dia gitu. Lama terus ya. aku yang selesaiin terus aku bilang nggak berkembang ya dok. Iya sorry gitu. Jadi maksudnya tuh janinnya nggak berkembang di usia 10 minggu. Hari itu kayak heartbeatnya juga nggak ada gitu, yang harusnya kan 10 minggu udah ada gitu, tapi nggak ada. Ya udah ya maksudnya kita sedih lah ya pasti gitu. Terus kayak suami aku udah kayak
terpukul lah, dia nangis apa segala gitu sih. Udah akhirnya diputuskan besoknya aku dikuret gitu kan, udah tindakan segala macam udah selesai. Terus ya recovery lah ya gitu, physically, mentally, terus kembali lagi ke aktivitas dan lain-lain sudah. Terus aku beberapa bulan kemudian inget kan gitu, ada lagu itu ya gitu, coba gitu ya. Terus aku kayak ulik-ulik gitu, kayak aku utek-utek lagunya gini, nggak ada yang klik gitu loh rasanya, kayak nggak enak lah, menurut aku sendiri nggak enak, aku sendiri nggak suka. Terus menurut aku mirip sama lagu apa, lagu ini, lagu itu, kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya singkat cerita Februari 2025 kemarin gitu. So, aku waktu itu coba lagi, aku duduk, aku coba kerjain lah lagu ini, aku kayak utek-utek lagu itu gitu. Jadi gitu. Tapi jadinya lagu cepet. Oh, lagu praise. Gitu. Terus waktu itu kan aku ya udahlah, aku rekam, pokoknya simpel kan, cuman di piano gitu, di handphone, di recording handphone, terus mau kirim ke tim, soalnya biasanya lagunya di challenge gitu kan, kurang apa atau apa yang diperbaiki. Nah setelah aku rekam, aku dengerin sendiri kan. Waktu aku dengerin sendiri, Tuhan tuh kayak ngingetin gitu loh, kayak do you see gitu, lihat gak sih kamu, kayak I am so true to my word, dia bilang kayak aku tuh tepat banget sama firmanku. Terus dia tuh ingetin aku ke ayat, engkau mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, kau mengubahkan kain kabungku jadi sukacita, gitu-gitu kan. Terus aku search kan, Mazmur 30 ayat 11. Aku wow, maksudnya sesuatu yang tadinya itu sedih-sedih sebenarnya kan, gitu. Kejadiannya kan kayak mungkin bisa jadi lagu gitu. Worship ya. Terus jadinya ternyata lagu cepet kan, gitu. Jadi maksudnya yang tadinya tuh sedih-sedih, ratapan dia ubahkan itu jadi a celebration of His goodness gitu. Wow, oke. Nah that in itself aja udah kayak aku kayak wah asik nih gitu kan. Terus sambil ini project dikerjakan, aku share juga nih ke teman-teman sosial media gitu. Aku lagi bilang ntar ya suatu hari pengen cerita nih gitu tentang ini gitu. Jadi aku ceritain mereka, ntar keep story-nya, ntar let's do something about it. Ya udah. Nah sambil aransemennya itu dikerjakan, sambil desainnya juga jalan nih gitu kan, buat kalau kita mau upload dan lain-lain. Nah terus waktu itu ada salah satu temen yang desain grafis itu ngirim kan ke aku, ini ya draft desainnya, ada beberapa opsi mau pilih yang mana gitu. Terus aku lihat, terus aku yaudahlah aku centang gitu kan salah satu dari itu, aku pilih yang ini ya gitu. Terus waktu itu nanya kan ke yang teman-teman sosmed itu, dia itu tahu nggak sih ceritanya lagu ini gitu. Terus enggak, yang waktu itu sorry nggak sempet ceritain dia gitu, soalnya ya dia cuma minta liriknya sama aransemen lagunya aja supaya dia bisa bikin desainnya gitu. Ternyata desainnya kayak gini. Wow, Ayo lihat nggak? Ada heartbeatnya ya. Oh my, keren banget. Jadi kayak bener-bener. Iya, maksudnya tuh dia nggak tahu ceritanya sebenarnya gitu. Terus ya itu di desainnya dia bisa kayak ada cross gitu, ada hati, terus ada a little heartbeat gitu. Padahal sebenarnya engkau baik sendiri itu kayaknya artinya tuh banyak banget ya. Tapi harus dengerin makanya. Iya makanya. Boleh nyanyiin sedikit gak sih? Udah itu belum? Ntar nanti dimasukin ya. Ya jadi maksudnya tuh aku ngelihatnya gini, bukan Tuhan, istilahnya bukan terus Tuhan mengizinkan anakku hidup lewat lagu ini, enggak sih. Tapi lebih ke kayak sesuatu yang tadinya itu mati kan sebenarnya gitu. Tapi terus dia pakai ini untuk bisa bawa kehidupan ke orang lain gitu, bahwa kayak no matter how dead your situation might be, Tuhan itu gini loh, bukan selalu Tuhan bisa menghidupkan, dan kalau dia nggak hidupkan pun nggak apa-apa. Ya gak sih, kalau kita seringnya kan ngeliatnya mujizatnya itu kalau Tuhan itu menghidupkan, kalau dia nggak menghidupkan berarti itu nggak mujizat. I don't think so gitu, karena dia mau menghidupkan atau enggak itu terserah dia, karena dia Tuhan kan. Kalau kita bilang dia Tuhan ya berarti dia boleh melakukan apapun yang dia mau gitu. Jadi maksudnya tuh itu tadi, it's okay dia nggak menghidupkan pun nggak apa-apa gitu. Tapi dia bisa pakai sesuatu yang mati itu untuk bisa bawa kehidupan ke orang lain dan gitu. Mungkin nggak di kita, tapi kalau itu bisa terjadi buat orang lain ya. Wow, ya it's still a miracle kan. Gitu. Betul banget, keren banget. Kayak maksudnya kayak dari berarti Tuhan tuh benar-benar pengen banget
dia memberikan meaning ya dari segala yang terjadi ke lagu tersebut, bahkan orang aja belum diceritain aja udah tuh, itu kan pasti Roh Kudus ya, bener gak sih? Yeah, I think so. I really believe that. Kita nggak berkomunikasi tapi dia bisa ngerti banget. Iya, kayak somehow kayak Tuhan kasih dia inspirasi kayak gitu. I think it's really kayak divine. Mungkin kalau diceritain dulu terus dia bikin ya emang itu based on cerita gitu kan. Tapi ini kan kayak bener-bener nggak ada sebuah hal yang bisa dikomunikasikan, tiba-tiba dia langsung membuat hal yang luar biasa tersebut. Roh Kudus banget sih, luar biasa sekali. Dan itu berarti Kak Baba sendiri punya desain grafis ya, kayak tim khusus untuk sosial medianya atau gimana? Itu kan teman-teman di gereja kan. Oke. Dan sekarang kan kayak kita taunya konten creator juga nih, jadi bahas ke sosial media jadi kepo nih sama sosial medianya kan. Aku udah stalking gitu. Oh gitu ya. Sampai bawah gitu. Waduh, saya bawah. Dan aku lihat aktif banget, maksudnya kayak yang emang banyak teman-teman aku kan mutuanya banyak tuh kayak, banyak banget nih yang follow. Pengen tahu nih. Itu yang diupload kan pasti semua tentang Tuhan ya. Maksudnya ya beberapa lah lebih banyak ya kan, karena kan dikenalnya sebagai pastor. Dan pengen tanya nih, apa yang membuat Kak Baba sendiri tuh merasa penting untuk menyuarakan firman Tuhan lewat sosial media? Apa karena sekarang lagi banyak-banyaknya marak-maraknya orang konten creator yang suka bawain firman, atau mungkin ada sebuah panggilan tersendiri di dalam hati, apalagi mungkin bisa lewat lagu-lagu yang dibahas, yang lagi dinyanyiin? Ya aku cuman merasa bahwa kayak Tuhan menitipkan atau memberikan suara, baik itu suara bicara gini dan juga maksudnya suara secara nyanyi ke aku. Maksudnya tuh terus kalau nggak dipakai mau buat apa, ya kan gitu. Terus juga kebetulan maksudnya tuh ada sebuah platform dan sekarang juga semua makin gampang, jadi ya udah gitu lewat sosmed aja. Dan maksudnya tuh ada apa ya? Aku mungkin melihat ada beberapa kayak isu-isu atau maksudnya itu mindset orang gitu yang sebenarnya ada banyak pertanyaan gitu misalnya yang diajukan sama teman-teman, tapi terus juga ada influencers lain yang mungkin mereka nggak pegang prinsip firman Tuhan, yang mereka pakai platform itu untuk menyuarakan their own mindset, yang terus itu menurut aku agak kayak aduh tolong dong gitu, kayak aduh lu punya suara jauh lebih kenceng nih, followernya jauh lebih banyak, boleh nggak kayak dikondisikan nih ya gitu ya. Tapi maksudnya mereka jadi pakai itu buat sesuatu yang kayak I'm gonna say whatever I want gitu, kayak mereka ngomong terserah aja apapun yang mereka mau. Dan menurut aku kayak sayang banget ya gitu. Nah jadi kita yang juga maksudnya itu apa ya, justru punya kebenaran, hidup dalam kebenaran, punya tanggung jawab aku rasa sih untuk juga share sesuatu gitu buat generasi kita dalam kapasitas apapun lah ya gitu yang bisa dilakukan. Jadi ya itu sih kayaknya ya gitu. Dan maksudnya toh juga sudah berjalan on a daily basis ya, sekalian aja gitu maksudnya di-upload kan kayak gitu sih. Selama menjalani ini semua gitu, apalagi kan sekarang harus upload ya, atau nggak kayak semuanya tuh bisa jadi ada hal yang orang terimanya tuh beda-beda kan. Kadang jadi ada yang haters atau mungkin ada orang yang jadi suka banget gitu. Apa sih tantangan terbesar saat akhirnya terjun langsung ke dunia sosial media ini, yang kita tuh nggak bisa tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya dengan postingan kita ini? Ada nggak sebuah hal yang bisa Kak Baba sendiri ceritain ke kita, tantangannya itu apa dan apa cara mengatasinya, atau mungkin tips and triknya maybe? Kalau di aku sih mungkin ya tantangannya konsistensi kali ya. Harus lebih konsisten, lebih rajin. Kalau misalnya kayak haters atau komen-komen netizen jahat itu ya biasa sih ya, maksudnya semua sih kayaknya pasti juga kena kayak akan gitu. Ada aja, akan ada aja. Dan ya itu juga bukan sesuatu yang maksudnya tuh harus kita fokusin ya gitu ya. Ya ada sih waktu itu kejadian yang sebenarnya agak lucu, in a sense juga agak ironis. Soalnya waktu itu sebenarnya aku tuh lagi kayak potongan khotbah kan gitu. Nah, aku tuh bilangnya gini, don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan ngakimin seseorang hanya karena
jenis beda dosanya itu beda dari kita kan gitu. Seringkali kita ngomong, ih tau gak sih dia sekarang jadi ani-ani lu gitu. Tapi kitanya sekarang lagi ngegosip sama aja gitu sama kan dosa sebenarnya. gitu ya. Nah di momen itu aku tuh pakai baju sebenarnya biasa aja ya gitu. Aku pakai kayak cropped blazer gitu, tangan panjang, juga nggak ada yang terbuka, tapi terus celana jeansnya itu ada yang bagian sobeknya, gitu. Itu langsung jadi terus bahan kemudian diserang ya gitu, kayak bisa nggak ya belajar pakai baju yang memuliakan Tuhan gitu, kayak mohon maaf nih belinya di mana ya gitu, kayak bisa kasih linknya nggak gitu, yang memuliakan Tuhan ya. Nah gitu, jadi ya itulah, jadi lucu ya. Terus akhirnya banyak netizen lain yang bilang kayak jadi ikut ya, ini denger nggak sih sebenarnya isi kontennya gitu, kayak denger nggak message-nya gitu kayak lucu banget ya message-nya tuh ngomongnya tentang jangan menghakimi, tapi ternyata maksudnya yang datang di situ ya kayak begitu-begitu. Cuman maksudnya itu kalau buat aku sih bukan sesuatu yang terlalu mengganggu sampai gimana ya gitu. Itu adalah berarti itu adalah hal wajar untuk seseorang ketika ya emang udah bisa bersuara di sosial media. Ya gitu pasti ada lah gitu. Dan sebenarnya kan itu menaikkan engagement rate. Betul banget. Ya kan, gitu. Kalau itu bagian dari hatersnya ya kan, itu ada kejadian tersendiri. Tapi kalau kita ngebahas tentang kesaksian orang dari semua konten-konten yang di-upload gitu ya, pasti ada aja orang kayak, saya terberkati banget nih denger lagu ini, atau enggak kayak saya terberkati banget dengan firman Tuhan ini. Ada nggak sih salah satu kesaksian yang mungkin kamu yang mungkin kayak ngerasanya wah gila ya, keren banget ya, aku kayak Tuhan terima kasih banyak dari segala hal yang aku lakukan gitu. Ya absolutely pasti ada lah, dan maksudnya banyak sekali juga kayak testimoni ya yang kayak gitu. Dan aku sangat amazed bagaimana video 1,5 menit ya sampai 2 menit itu juga bisa bicara buat kehidupan orang, atau maksudnya tuh kayak ngasih tahu sesuatu yang kayak gitu, atau mungkin dari 1,5 sampai 2 menit itu menggiring mereka untuk kayak mau tahu dong gitu fullnya di mana gitu. Terus mereka denger sermon fullnya, terus itu ada beberapa yang bilang kayak sebenarnya udah mikir udah pengen bunuh diri sih gitu, udah kayak capek banget kayak gitu-gitu. Dan aku berusaha sih untuk ngeresponin ya gitu, dan aku selalu bilang bahwa I know that sermons don't fix problems. Maksudnya itu kayak sih khotbah itu nggak selalu akan menyelesaikan masalah kita memang. Cuman ya mana tahu aja gitu, maksudnya dari sesuatu yang kecil itu tuh bisa, siapa tahu lah kayak membantu berpikir sedikit, atau membantu at least kayak refocusing yaitu mindsetnya atau apanya gitu, untuk supaya ya itulah nuntun kemudian tindakannya atau outcome-nya tuh bisa jadi beda gitu. Ada sih salah satu temen yang waktu pandemi itu ya beberapa sebenarnya gitu kontakan cerita kayak hey I found you on social media, kayak kontennya lewat di tempat aku gitu, terus aku jadi gini curhat segala macam, terus itu dia kayak dari DM, dari email, terus ternyata maksudnya dia bisa kayak experience healing on her own tanpa aku harus datang lay hands enggak sama sekali. Jadi kayak ya itu sih senangnya adalah apa ya, menjadi jembatan aja gitu untuk orang ngalamin Tuhan sendiri tanpa harus ya sih kita harus kayak gimana, tapi ya Tuhan sendiri yang berurusan sama dia kayak personally gitu. Oke. Aku sama satu pertanyaan lagi nih. Prinsip sederhana apa nih yang selalu kau bawa nih ya di kehidupan sehari-hari? Prinsip sederhana apa yang membuat jadinya kayak oke, aku pasti akan menjadikan hidup aku jadi kesaksian buat banyak orang. Ada gak sih gitu? Atau mungkin kayak pegangan hidup kayak ayat firman Tuhan atau quotes gitu, ada gak sih? Mungkin aku sesederhana coba aja dulu. Oke. Itu sih. Tapi coba dalam aja hal dulu yang dalam positif ya. Iya. Dalam segala area ya. Misalnya kayak mau dikasih tanggung jawab atau apa kayak gitu-gitu. Mungkin ada orang-orang yang kayak aduh jangan semua diiyain kayak gitu-gitu. Iya sih, cuman boleh loh kayaknya kita tuh coba aja dulu gitu. Karena aku juga merasa istilahnya tuh Tuhan bisa memakai aku karena coba aja dulu gitu. Iya. Ya kan Tuhan itu pengen pakai seseorang, tapi kalau orang-orang yang nggak mau, nggak bisa juga kan gitu. Dan sayang sekali kalau kita itu miss out dalam
panggilan Tuhan atau miss out dilibatkan sama Tuhan dalam sesuatu yang segitu powerful yang dia mau kerjakan. Dan biasanya yang mau dia kerjakan itu pasti akan jauh lebih besar dari kapasitas hidup kita kan sebenarnya. Dia kan pengen bawa kita tuh segitunya. Jadi itu sih prinsip aku, coba aja dulu gitu. Dan aku mulai WL apa segala dulu itu karena sebenarnya ngegantiin orang yang nggak bisa. Oke, itu gitu. first time-nya cuma buat ngegantiin orang gitu ya. Terus kayak aku inget banget ngisi workshop praise and worship itu karena ada orang yang bail gitu. Kayak dia nggak jadi, cancel last minute. Terus ya itu kayak nggak ada yang bisa. Sudah gitu. Ya udah iya aja dulu dicoba walaupun nggak tahu, bingung masih apa kayak gitu-gitu tuh. Iya aja dulu karena itu kan kayak kita pasti udah sering lah denger ya, kayak Tuhan itu selalu kayak whoever he calls he equips. Terus kan selalu kan kita bilangnya Tuhan gak cari orang yang mampu, dia cari orang yang mau gitu. Jadi ya coba aja dulu, mau aja dulu gitu. Open aja dulu, nanti dari situ tuh kita ngelihat Tuhan itu bukain jalan bawa kita, terus pakai kita itu wah dengan cara yang kita tuh ngebayangin aja gak pernah gitu. Tapi kayak wah kok bisa ya Tuhan ya. Jadi kayak gitu ya. Yes, luar biasa. Terakhir, apa pesan singkat Kak Baba untuk orang-orang yang nonton yang sedang berjuang untuk tetap setia sama Tuhan walaupun lagi masa-masa mungkin pelayanannya lagi males atau gimana, boleh disampaikan pesan tersebut. Pesannya jalan aja. Soalnya I know that there are days where it's heavy. Aku nggak tahu teman-teman yang lain yang mendengarkan ini pernah ngalamin kayak aku juga atau enggak, yang udah kayak istilahnya tuh mungkin udah berasa udah nggak berasa lagi gitu. Tapi jalan aja gitu, karena one day at some point kapanpun itu kayak kita tuh bakal ngelihat ke belakang dan kayak that was worth it. Gitu, kayak that was worth me trying, that was worth me showing up, that was worth me dragging myself out of my house. Walaupun aku udah nggak mood, udah nggak sanggup lagi, tapi masih kayak memaksakan diri, kayak it will be worth it. Dan dalam prosesnya itu justru kita tuh ngalamin Tuhan gitu. Di momen-momen melayani yang kita merasa bahwa kita nggak sanggup, nggak bisa kayak tadi ya, justru di momen itu tuh Tuhan bisa melawat kita loh. Gitu, Tuhan bisa loh bikin kita encounter dia lagi as we are serving. Gitu. Nah sehingga mungkin ini jadi nambah nih ya, kayak another prinsip adalah saat kita itu melayani jangan hanya bertugas aja. Gitu, tapi waktu kita sedang dalam tanda kutip bertugas, dalam hati tuh selalu ngomong, Tuhan make me experience you again today. Gitu, buat aku ngalamin Tuhan lagi hari ini. Jadi jangan sampai kita cuman hanya sibuk atau being caught in the busyness of ministry, terus kitanya jadi gak ngalamin Tuhan sama sekali. Maksudnya tuh orang lain ngalamin Tuhan lewat pelayanan kita tapi kitanya enggak, kan lucu ya. Itu kayak agak konyol sih. Betul, gitu jadinya gitu. Jadi setiap kali, dan aku tahu pelayanan tuh bisa kadang-kadang kayak very busy, mungkin very technical, kayak teman-teman yang lain yang lagi membantu kita hari ini, setup kamera, atau teman-teman yang di stage atau di event atau hal-hal yang kayak sangat teknis banget, di sound atau di apa semua yang technical. Ya itu sih aku selalu remind kayak yuklah gitu, jangan sampai kita hanya melakukan tuh rutinitas ritual atau cuman sibuk gitu, tapi selalu berbisiklah dalam hati as we're doing it, as we're bringing up tables atau as we're rolling up cables. Kita tuh kayak, Tuhan buat aku hari ini ngalamin Tuhan lagi dalam apapun itu caranya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kalau sharingnya hari ini. Benar-benar memberkati kita semua. Of course yang ada di sini dan mungkin teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak. Thank you. Semua ngapok ya? Iya, enggak dong, pasti dong. Kalau misalnya ada lagi kita podcast lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.